Shalom kepada kalian, saya ucapkan selamat Paskah kepada seluruh peserta didik SMA Kristen Rehoboth dan juga para bapak dan ibu guru yang saya hormati. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini Bapak, karena kami boleh menghayati, merenungi akan pengorbanan Yesus di kayu salib Tuhan. Sehingga membuat kami boleh semakin menyadari bahwa hidup yang kami pergunakan, itu harus kami pergunakan hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Mari Bapak, kiranya Tuhan yang boleh pimpin sertai, sehingga uh, renungan firman Tuhan yang kami dengarkan ini Bapak, akan menjadi perenungan bagi kami semua, dan firman Tuhan itu akan hidup dan berdampak dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada hari ini renungan yang akan saya sampaikan itu berjudul pengorbanan yang disia-siakan. Ya, pengorbanan yang disia-siakan. Nah, firman Tuhan yang saya ambil itu dari 2 Korintus 6 ayat yang ke-1. 2 Korintus 6 ayat yang 1 saya akan bacakan untuk kalian semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebagai pertanyaan yang akan saya ajukan pada hari ini, apakah saat ini pengorbanan Tuhan menjadi sia-sia dalam hidup kamu? Coba kita renungkan bersama-sama, ya. Apakah saat ini pengorbanan Tuhan menjadi sia-sia dalam hidup kamu? Saya saat ini tidak sedang berbicara kepada orang yang belum kenal Tuhan. Saya tidak sedang berbicara kepada orang yang tidak kenal atau belum mengenal akan karya Kristus di kayu salib. Tetapi saya saat ini berbicara kepada kalian yang sudah tahu, mengerti, atau bahkan mengalami karya Kristus dalam hidup kalian. Jadi pertanyaan ini diajukan kepada kalian. Apakah pengorbanan Kristus saat ini sia-sia? Karena 2 Korintus 6 ayat yang ke-1, Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus. Dikatakan sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu. Ini kamu di sini adalah orang-orang yang percaya, yaitu kita, ya, saudara dan saya. Nah, sekali lagi, apakah pengorbanan Kristus saat ini sia-sia? Pertanyaannya, kenapa kok bisa sia-sia? Ya. Karena begini, bagi Tuhan nggak ada yang sia-sia. Bagi Tuhan loh, bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dia mati di kayu salib saat kita masih berdosa. Artinya, karena cintanya yang begitu besar kepada kalian, dia rela mati sekalipun kalian masih berdosa. Jadi dia mau mati, dia mau menderita, dia mau disalibkan, itu ketika kita masih berdosa. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang sia-sia. Bagi Tuhan. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kalian yang membuat sia-sia akan pengorbanan Kristus dalam hidup kalian? Ini harus kita renungkan bersama-sama. Apakah kalian yang membuat sia-sia akan pengorbanan Kristus dalam hidup kalian? Ya. Kalian tahu, menjadi tahu aja itu nggak cukup. Jauh dari cukup. Tahu tentang pengorbanan Kristus itu bagus. Tahu. Ya, hanya tahu aja itu bagus. Apalagi karena sudah bertahun-tahun, makanya berita tentang salib seolah-olah itu adalah berita yang basi untuk diceritakan terus. Bahkan mungkin kita bisa menceritakan dengan gamblang, hafal ayat-ayat firman Tuhannya. Tapi saya lagi gini, kalau hanya sekedar tahu, itu jauh dari cukup. Sebelum apa? Kalian mengalami. Jadi kalau pertanyaannya diganti nih, bukannya apakah kalian tahu, tetapi apakah kalian mengalami apa yang kalian tahu tentang pengorbanan Kristus? Mengalami tidak? Tentang dia mati untuk kalian, ya, mengalami tidak? Tentu jawabannya macam-macam. Ya, jawabannya macam-macam. Jadi gini, kalau kalian mengalami pengorbanan Kristus, bukan hanya sekedar tahu, maka kalian tidak akan menyia-nyiakan hidup kalian dengan perbuatan yang sia-sia. Apa contohnya? Main game. Main game sia-sia nggak? Nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Main game itu perlu loh. Kalau kita nggak pernah main game, ya hidup kita akan tertekan
makan banyak sana sini. Jadi kita perlu ada waktu untuk kita tuh melarikan diri. Itu yang dikatakan apa? Me time. Ya, waktu untuk diri kita sendiri. Ya mungkin salah satunya adalah main game. Ya, jadi main game perlu nggak? Perlu. Kita tuh butuh refreshing. Tapi kalau main gamenya kebanyakan sampai-sampai nggak belajar, lupa untuk belajar, sampai ada yang nggak tidur, lalu kemudian akibatnya apa? HP jadi jebol ya, kuotanya membengkak. Pas kuota membengkak, ditanya sama orang tua, kenapa bisa begini? Jawaban kita apa? Karena mau ngeles kayak gitu. Da gurunya Google Meet terus, da gurunya nge-Zoom terus ya. Padahal dipakai untuk apa? Main game. Jadi kalau sampai main gamenya kelamaan, ya itu sia-sia. Tapi kalau main gamenya, kita tahu waktu kapan kita akan main, itu tidak sia-sia. Membuat kita jadi refreshing. Ya. Jadi kalian mesti bisa membedakan mana yang menjadi kegiatan utama kalian, mana yang menjadi kegiatan sampingan. Jangan sampai waktu belajar kalian jadi waktu sampingan. Nah ini yang suka jadi kebalik dalam kehidupan kalian ya. Memang dunia ini suka seperti itu ya, suka terbalik-balik ya. Nah terus yang kedua apa? Pacaran gimana? Boleh nggak? Boleh aja, boleh aja. Asalkan tujuan berpacaran itu bukan untuk mengeksplor pasangan kamu. Karena kamu, misal ya, entah sengaja atau nggak sengaja, pernah nonton film-film yang belum saatnya kalian tonton. Jadi, karena kalian punya pacar, kalian mencoba atau mengeksplor. Nah, kalian harus tahu, gini, tujuan pacaran itu untuk mengetahui kejelekan pasangan kamu dan diri kamu sendiri. Ya, supaya nanti kalau kalian udah nikah, jangan ada perkataan begini, dulu kamu gak seperti itu kok, atau ribut besar, ternyata kalian baru tahu pasangan kamu seperti apa. Ingat loh, dalam pernikahan itu nggak ada istilah milih kucing dalam karung. Jadi, apa? Pilihlah kucingmu baik-baik sebelum menikah. Ya, ini nasihat. Pilihlah kucingmu baik-baik sebelum menikah. Dan tujuan pacaran pun bukan untuk coba-coba. Kalau kamu banyak coba-coba, entar kamu banyak sakit hati. Tujuan pacaran adalah untuk memastikan bahwa dialah yang nantinya akan menjadi pasangan hidup kamu. Nah, ada banyak contoh yang bisa dijadikan contoh perbuatan-perbuatan yang nggak seharusnya untuk dilakukan. Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, seperti contoh tadi, itu sama dengan kita udah menyia-nyiakan pengorbanan Yesus dalam hidup kalian. Kenapa begitu? Karena begini, karena nanti akan ada pertanyaan yang akan muncul. Pertanyaannya apa? Loh, kok udah kenal Tuhan, udah lahir baru ceritanya, udah pelayanan, rajin ke gereja tiap minggu, udah tahu tentang karya Kristus di kayu salib, hafal ayat-ayatnya. Tapi kok kelakuannya masih seperti itu ya? Nah, sering nggak kita menemukan pertanyaan seperti itu? Sering nggak pertanyaan itu ditujukan kepada diri kita? Sering kan? Atau mungkin ada dari kita yang berpikiran begini, nggak ada beda lagi. Anak Tuhan bukan anak Tuhan. Toh kita melakukan hal seperti itu juga. Yang lain banyak. Bahkan yang katanya anak Tuhan, yang katanya rajin ke gereja, bahkan melakukan lebih parah dari kita. Nah, mungkin di antara kita ada yang berpikir seperti itu. Ya, mari kita lihat saat ini sebuah ayat firman Tuhan ya yang diambil dari Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalian mengerti nggak maksud ayat ini? Tuhan kasih kita waktu. Tuhan kasih kita waktu. Toh waktu dalam dunia ini juga berbatas. Kita nggak tahu kapan kita akan hidup. Berapa lama kita akan hidup. Tahu nggak? Nggak pernah tahu. Nah memang Tuhan seolah-olah membiarkan setiap kesalahan yang terjadi atau yang kita buat. Dan seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kalau kita mau nantangin Tuhan, kita bisa bilang kayak gini, loh mana Tuhan? Ya, saya habis melakukan perbuatan yang keji, misalkan. Mana Tuhan? Nggak ada Tuhan. Seringkali kita bilang seperti itu. Nah, ini nih yang buat kita menganggap sepi. Menganggap sepi itu maksudnya apa? Menganggap sepi itu maksudnya menganggap remeh akan apa? Kemurahannya. Ya.
Padahal semuanya itu untuk menuntun kita ke dalam pertobatan. Jadi Tuhan kasih kita kesempatan supaya kita dapat mengetahui dan mengalami pengorbanan Kristus, supaya pengorbanannya tidak menjadi sia-sia dalam hidup kalian. Jadi baik atau enggak Tuhan? Baik banget, ya. Saking baiknya, eh, itu tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Saking baiknya, firman Tuhan bilang seperti ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang tadi di awal saya sudah katakan kepada kalian. Kalian mengerti nggak arti ayat di atas? Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini artinya Tuhan nggak pernah lihat ke belakang. Bahkan kalau saat ini, sebelum kalian mengikuti ibadah Paskah secara online, kalian melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Sebutlah dosa yang paling menjijikan. Atau kesalahan yang sangat tidak patut. Firman Tuhan bilang, Kristus mati untuk kita ketika apa? Sekali lagi ya, ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Jadi maksudnya begini, kasihnya Tuhan tuh nggak bersyarat. Nggak bersyarat. Kasihnya Tuhan tuh bukannya berarti begini, aku mau mati untuk kamu kalau kamu melakukan perbuatan baik dulu. Tidak seperti itu. Nah, seringkali kita punya kasih yang bersyarat kepada orang tua atau kepada teman-teman kita. Betul nggak? Papa mama seperti itu. Ya, lalu kemudian kita berkata, saya tidak bisa mengasihi papa mama. Kenapa? Karena papa mama suka jahat atau suka mukulin misalnya, atau tidak peduli misalnya begitu. Saya akan mengasihi orang tua saya kalau orang tua saya mengasihi saya. Itu kasih yang bersyarat. Ya, saya tidak bisa mengasihi teman-teman saya. Kenapa? Habis teman-teman saya cuek sama saya sih, nggak peduli begitu. Nah, itu namanya kasih bersyarat seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kasih yang tidak bersyarat. Dia mau mati ketika kita masih berdosa. Renungkan ini. Ya, waktu kita masih berdosa, Tuhan mau mati untuk kita. Ya. Jadi Tuhan nggak pernah lihat ke belakang. Matanya Tuhan selalu tertuju ke depan untuk hidupmu. Bukan apa yang telah kamu lakukan yang jadi perhatiannya Tuhan, tetapi apa? Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu mengalami, menghayati pengorbanan Kristus dalam hidup kalian. Ayat yang terakhir yang akan saya bagikan kepada kalian ya. Filipi 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ya. Jadi apa yang Paulus katakan? Jangan ingat masa lalu kita. Jangan ingat masa lalu kita, tapi arahkan pandangan mata kita ke depan. Kalau kita sudah mengerti, menghayati, dan kita sudah menerima Dia sebagai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, arahkan mata kita ke depan, berlari-lari untuk memperoleh apa? Panggilan surgawi. Amin. Untuk memperoleh panggilan surgawi. Jadi akhir kata saya mau katakan apa? Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus dalam hidup kalian. Amin. Jangan pernah sia-siakan. Semakin cepat, semakin baik untuk kita ambil keputusan untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita. Amin. Semakin baik untuk kita segera mengalami pengorbanan Kristus. Hidup itu dalam pengorbanan Kristus itu dalam hidup kalian. Ya. Karena begitu kalian mengalami pengorbanan Kristus, segala kutuk masa lalu sudah Tuhan patahkan. Gak ada lagi dosa masa lalu yang ngikutin kita. Yang jadi fokusnya kita ke depan adalah mata kita tertuju pada Tuhan. Untuk apa? Melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Seringkali kita melakukan yang sebaliknya. Karena kan dunia itu kan selalu berbalik-balik ya. Kita melakukan yang sebaliknya. Waktu kita berbuat dosa, kita merasa tidak layak, justru kita menjauhkan diri dari Tuhan. Justru harusnya apa? Waktu kita merasa tidak layak, kita tuh harusnya mendekat kepada Tuhan.
Kita minta pertolongan Tuhan, kita datang pada salib Tuhan, supaya apa? Supaya kita ingat kembali, oh ya Tuhan sudah mengampuni kita. Dia sudah mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Harusnya kita datang sama Tuhan Yesus. Tapi kita tidak lakukan itu. Mari saat ini, jangan kebalik-balik lagi. Amin. Ya, jangan kebalik-balik lagi. Mari saat ini, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus dalam hidup kalian. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi perenungan untuk kita semua di dalam kita memperingati akan Paskah, akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan pada hari ini untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Mari Bapak, jikalau ada dari antara kami yang saat ini belum menerima Engkau sebagai Juru Selamat, kami saat ini mau untuk mengaku dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat pribadi kami, supaya karya Kristus jangan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami Bapak. Tapi biarlah pandangan mata kami untuk kami dapat arahkan ke depan, sehingga kami hanya memandang kepada Engkau saja, kami dapat berlari-lari untuk memperoleh panggilan surgawi dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita bersama.